Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Al-ayah. Jamaah keluarga besar Masjid Muslim, apa ini, saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nembe sepisan menika mbok menawi kula ngisi pengajian wonten Masjid Muslim menika, tapi kula salat mriki asring karena waktu bubaran jagong napa nek pun zuhur nika mampir. Ini ada Ustadz kita di Jamiatul Ikhwan sekaligus Nur Mirah. Nah, saya di Nur Mirah sampun beberapa kali. Nah, waktunya ini nanti pakai tanya jawab. Yang datang ada anak kecil, jadi tidak boleh terlalu malam. Jadi nanti jam 9 kurang 10 menit mungkin saya hentikan ceramah saya, tanya jawabnya 10 menit, selanjutnya bakso ya begitu ya. Baik, tadi Pak Muzakir Al-Karam menyampaikan, saya menyampaikan persiapan menjelang Ramadan. Saya kaget loh, beliau namanya Muzakir karena saya ceramah ini pertama kali yang ngajari saya itu namanya Pak Muzakir juga. Jadi Baluarti almarhum, tapi guru PGA ya, guru PGA Pak Muzakir. Dia ngasih saya buku judulnya Khutbah Jumat begitu, karangan Ja'far Amir. Nah, itu ada 3 buku. Hami ki waconen gitu. Karena saya belajar ngaji sama beliau dari alif ba ta sampai bisa lancar. Nah, setelah itu saya diajari kultum setiap malam Jumat. Ya, kalau mubaliknya belum rawuh ya 5 menit saya gitu ya, 5 menit tuh gembrobios ya, sampai ke pesing-pesing saya tuh. Nah, setelah agak bisa setengah jam lebih, kadang-kadang mubaliknya nggak rawuh terus ke gitu. Nah, lama-lama saya bisa, terus sama beliau saya kita urui Jumatan gitu. Sesuk aku ngisi khutbah Jumat nih kon tipes. Saya digoncengke gitu. Aku sing munggah ceramah
diwaca wae rasah di kembang-kembangke keliru malahan gitu lho. Kipun ya, terus saya imami Jumatan tuh salah. Setelah saya turun tuh Pak Muzakir dimarahi takmir, cah cilik kan khotbah gitu tuh, masya Allah. Sampai di rumah hami kowe mau keliru wacananmu, baleni kene ya masya Allah. Saya kalau ingat merinding gitu, masya. Ternyata orang dulu itu mengkader anak-anak muda itu luar biasa. Sampai diseneni wong. Ya alhamdulillah. Insya Allah orang kok namanya pemuzakir itu kok baik itu, masya Allah. Ya baik. Saya mau bicara pertama surah Al-Baqarah 189. Di sana ada kalimat wa yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Hilal itu ganti bulan, betul ya? Bulan baru. Katakan Muhammad bahwa itu bisa dijadikan hitungan bagi manusia untuk menetapkan waktu ibadah haji. Jadi rupa-rupanya pergantian bulan satu ke bulan yang lain diawali dengan munculnya bulan baru yang disebut hilal. Ini bisa dihitung oleh manusia. Untuk apa? Kata Allah, untuk menetapkan waktu ibadah haji. Berarti Allah menciptakan waktu itu untuk menghitung waktu ibadah. Kalau orang barat mengatakan waktu adalah uang, maka di dalam Islam waktu adalah ibadah. Kalau waktu adalah uang, itu artinya hidup untuk makan, betul kan? Tapi kalau waktu adalah ibadah, bukan hidup untuk makan, tapi makanlah yang untuk hidup. Kalau kita sudah hidup mau ngapain? Ibadah. Maka cari makan, tapi bukan itu tujuan kita hidup. Betul ya? Selamat datang nih Pak Slamet ini. Ini guru saya badminton tapi bolos terus sekarang. Saplok prostat. Jadi kalau kita lihat orang sekarang ini, ya seringkali hidup untuk makan. Pagi, siang, sore, malam cari duit, kan cari makan dia. Tidak sempat pengajian, tidak sempat sholat, tidak pernah ibadah. Iki wongnya rata kok, wong lagi ngulek mangan deh, ya toh. Betul enggak? Kalau orang hidupnya hanya untuk cari duit, cari makan, apa bedanya dia dengan kambing? Betul enggak? Wah, gerbong bendino gue dia atau salat, pedus, ya kan? Apakah kita nggak boleh cari duit? Ya, cari makan, cari duit. Silahkan mau jadi pedagang, jadi guru, jadi presiden, jadi wali kota, jadi DPR, jadi petani. Bila gerpiye carane golek mangan itu jane. Tapi tujuan kita bukan itu. Itu hanya untuk supaya kita hidup. Kalau sudah hidup mau ngapain? Mau ibadah. Gitu. Untuk ibadah. Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu. Nah, ibu bapak yang terhormat, jadi sekarang kita tahu hidup untuk ibadah. Kalau hidup untuk uang, tambah umur, tambah tua, nggak tambah uangnya,
rugi. Betul ya? Karena tujuannya adalah uang. Mula umure swidak ra ndedet, ora cucuk ning urip. Itu namanya gagal hidup. Kalau hidup untuk uang. Tapi kalau di dalam Islam hidup untuk ibadah, tambah umur, tambah tua, orang tambah det rapopo, yang penting tambah ling ibadah. Maka siapa yang ditambah umurnya, ditambah ya usianya sepuh, tambah baik ibadahnya, itu cucuk ling urip. Maka sebaik-baik orang hidup panjang umur dan baik amalnya. Nabi Muhammad SAW kalau time is money, dia ukurannya duit. Nabi Muhammad SAW gagal hidup. Wong beliau meninggal nggak punya apa-apa, betul ya. Tapi kita lihat faktanya beliau adalah orang tersukses dalam hidupnya di dunia. Michael Hart itu dalam bukunya ya 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh terhadap peradaban dunia, dia mengatakan manusia yang paling berpengaruh untuk merubah peradaban dunia nomor 1 adalah Muhammad. Ya, nanti bisa dibaca bukunya Michael Hart itu. Walaupun dia meninggal tidak punya harta. Monggo kita mau jadi orang hidup untuk ibadah apa hidup untuk cari makan gitu. Tapi mestinya ya untuk ibadah. Siapa yang hidup cari makan neraka. Siapa yang hidup untuk ibadah dapat juga surga, dapat juga dunia. Gitu. Ini rumus. Gitu ya. Ini rabola rata kandani iki. Ya kenal enggak? Ini sama dengan ini Pak. Harta apa ilmu? Ilmu. Orang yang cari harta belum tentu dapat ilmu, tapi orang yang cari ilmu pasti dapat harta. Ini rumus. Iki nek ra boleh rata kandhani, ya. Maka kalau bapak ibu sayang anak, kasih dia ilmu. Nanti kan hidup sendiri dia. Nah begitu. Nah sekarang kita kembali kepada waktu untuk ibadah. Allah firmankan dalam surah Al-Ashr, wal asri, demi waktu. Innal insan lafi khusr. Sungguh manusia akan rugi. Setelah Allah bilang waktu, Allah bilang rugi. Artinya apa? Rugilah orang yang menyia-nyiakan waktu. Betul nggak? Jadi yang namanya lafi khusr itu siapa? Orang yang buang-buang waktu. Bagaimana orang yang untung? Ilal ladina amanu wa amil salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang memanfaatkan waktunya untuk, nah gitu terjemahnya yang bagus begitu, beriman kepada Allah, beramal yang soleh, mengajak kepada kebaikan dan kesabaran. Itulah orang yang tidak rugi. Tidak rugi berarti untuk cucuk lengurip begitu. Sekarang pertanyaan saya mau tahu ini yang pengajian ini cerdas apa bodoh gitu ya. Kalau ada orang itu kerja, duitnya banyak, jabatannya tinggi, miliaran, triliunan, tapi dia tidak iman kepada Allah, dia tidak ibadah, dia tidak taat, itu termasuk buang-buang waktu apa tidak? Ini berarti cerdas semua itu. Padahal belum kena bakso ini, sudah cerdas ya. Paham ya? Jadi kalau ada orang tiap hari sibuk kerja, sibuk cari uang, gak punya waktu untuk ngaji, gak punya waktu untuk sholat, itu manusia hidup buang-buang waktu. Padahal selama ini kan
Dipikir orang yang buang-buang waktu itu wong sing sekak ning pos rondo gitu tah. Ya, orang yang main game ndak barbar, wah buang-buang waktu. Pada sesungguhnya bukan hanya orang yang main kartu berjam-jam sampai sehari, bukan itu. Kamu kerja pun kalau kamu tidak ibadah itu buang-buang waktu. Nah, ini supaya kita paham. Maka jangan sampai waktu kita ini tidak punya nilai ibadah, begitu. Nah, terus sekarang Allah menciptakan waktu ya setahun berapa bulan? 12 bulan. Ya. Bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 36. Ini saya sampaikan sebagai prolog karena ini pengajian menyambut waktu Ramadan. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahra. Betul ya, nanti banyak yang bawa HP bisa dilihat di situ. Sesungguhnya bilangan waktu di sisi Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Cuma di situ nggak disebut 12 bulan itu bulan apa aja. Tapi kita sudah bisa lihat di dalam hadis Nabi SAW. Mungkin di sini banyak buku tafsir, nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir juga ada, atau tafsir jalan lain juga ada, tafsir yang lain banyak kok. 12 bulan itu apa aja? 1 surah itu Jawa ya toh. Surah, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Betul gak? Iki nek ra wong Jawa tenan ra iso lagi ya. Jadi itu ya. Kalau istilah Arabnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul ya? Fi kitabillah. Dan itu sudah ditetapkan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda. Kapan Allah menetapkan setahun ada 12 bulan? Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, ini informasi nih. Allah itu tidak hanya menciptakan langit, tidak hanya menciptakan bumi, tapi di saat Allah menciptakan langit dan bumi, sekaligus Allah menciptakan waktu. Di mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Bicara waktu itu dalam hari-hari kita mesti lihat jam, iya toh. Ki jam piro, artinya waktunya jam berapa, kan gitu ta. Jangan tahu nggak isinya jam ini? Pernah dibuka nggak? Atau isinya jam dinding? Itu kan kayak bulat-bulat bergerigi itu toh. Betul nggak? Yang satu dengan yang lainnya itu mengait. Ketika itu dikasih baterai dia berputar. Sehingga setelah ini putar, ini ikut putar, semuanya muter, jadilah detik itu jalan tik 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 tik. Betul ya? Itu. Dulu saya waktu haji pertama tahun 2005 itu saudara saya bilang, "Hami kowe tuku jam iso dienggo kenang-kenangan." Jadi apa kowe jenenge awet gitu loh. Nah, saya cari jam tangan yang Seiko 5 itu yang ada tulisan Arabnya itu 1, 2, 3 nya itu Arab loh tulisannya. Wah, iki apik iki. Ya, iki ning Swedari reneng ya kono. Ya. Saya beli itu. Tapi belakangan ini jam saya itu sering rusak itu.
tak dandake rusak, tak dandake neh rusak. Kemarin Januari tak dandake lagi, apik. Februari tak nggo umroh iki mulai rusak meneh, wah cilaka masa. Terus teman saya bilang, lah wis 2005 iki 2020 wis 15 tahun ya lumrah no rusak. Kuwi njaluk ganti anyar gitu katanya. Terus saya bilang, lah ya toh. Jam gayan menungso iki lho, 15 tahun wis rusak. Allah gawe jam padha lho. Ya bunder-bunder toh, srengenge bulan bumi, betul nggak? Saling mengait, berputar pada porosnya, berjalan pada rotasinya, betul kan? Shhh. Terjadilah waktu sejak menciptakan langit dan bumi sampai hari ini tidak rusak. Loh, urung tahu loh, srengenge nyantol ning etan ra munggah-munggah urung tahu. Ya baterainya apa aku ora mudeng kok ya ora rusak-rusak gitu ya, betul enggak? Itu sampai kiamat nanti baru rusak itu. Allah Akbar. Ini waktu yang diciptakan Allah. Baik, dari 12 bulan itu minha arba'atul hurum. Ya tak? Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Betul nggak? 4 bulan apa itu? Arba'atul hurum. Arti terjemahnya apa itu? Ya, haram. Haram itu maksudnya suci. Ya? Ya, haram, tanah suci. Jadi arba'atul hurum itu 4. Nah, sekarang pertanyaannya, 4 itu bulan apa aja? Zulhijjah? Ini udah mantan ya. Zulqa'dah? Sya'ban? Muharram? Zulhijjah? Terus? Coba, nanti coba dibuka tafsirnya ya. Ya, jadi 4 bulan itu yang 3 urut kata Nabi SAW. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Itu yang ngomong bukan saya loh. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan 4 itu adalah Zulqa'dah, bulan 11 nek cara Jawa Selo, Zulhijjah bulan 12 nek cara Jawi Besar, Muharram bulan 1 nek cara Jawa Suro, dan yang satu lagi bulan Rajab. Di dalam tafsirnya Prof. Quraisy Shihab, judulnya Al-Misbah, beliau mengatakan yang 3 itu kaitannya dengan haji. Zulqa'dah itu persiapan pergi haji, Zulhijjah itu puncaknya ibadah haji, betul? Muharram itu pulang dari ibadah haji. Bagaimana dengan bulan Rajab? Kebetulan hari ini pas Rajab. Itu bulan yang sering digunakan Rasulullah SAW dan sahabat untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka para sahabat-sahabat dan sampai hari ini orang-orang Arab biasanya kalau umroh, walaupun bisa kapanpun, dia memanfaatkan Rajab untuk ibadah umroh. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan masuk bulan suci enggak? Ini menarik ini. Ini kalau nggak ngaji tidak mudeng loh ya tak. Mulai gini orang ngei wedang cair tak kandani ya tak. Ya. Jadi Ramadan ini tidak termasuk arba'atul hurum. Jangan salah itu. Ya. Tapi Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan, bukan bulan suci.
Kalau bulan suci 4 tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya kan? Hadis riwayat Muslim itu dasarnya hadis. Hadisnya bisa dibaca, dicari sendiri bisa. Kalau jenengan mau gampang, cari di tafsir Ibnu Katsir. Betul ya? Kalau tafsir Ibnu Katsir nggak punya bukunya, ya download aja. Wong ada HP yo. Ya toh, sekarang tafsir kan di HP enak. Betul kan? Di download aja di HP. Begitu. Nah, kalau Ramadan, nah ini saya dengarnya di ceramahnya Ustadz Abdul Somad, orang Aceh itu ya. Orang Aceh apa Rio? Rio ya. Nah, dia menerangkan semua yang berkaitan dengan nuzulul Quran itu dimuliakan Allah. Misal Muhammad bin Abdillah itu orang biasa, sama dengan kita. Qul innama ana basyarun mitlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku sama dengan kalian, hanya saja aku diberi wahyu. Jadi yang membedakan beliau dengan kita apa? Wahyu. Dia menerima wahyu, kita nggak dapat wahyu. Paling pol kita dapatnya wahyuni. Ya, kalau wahyu enggak. Betul enggak? Sejak beliau menerima wahyu, namanya bukan lagi Muhammad bin Abdillah, tapi Muhammad Rasulullah. Betul enggak? Dan ketika disebut kata Rasulullah, kita disuruh untuk bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok jadi hebat sekali dia, jadi mulia? Karena menerima Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan peristiwa nuzul Quran dimuliakan Allah. Muhammad menjadi mulia, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turunnya pagi apa malam? Malam. Malam itu pun jadi mulia, disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Al-Quran turun di bulan apa? Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, maka Ramadan ikut mulia. Bahkan tempat diturunkan Al-Quran di Gua Hira. Gua Hira itu sebenarnya sama dengan Gua Tabuhan, Gua Gong, Gua Mangleng, sama ya toh. Tapi karena di situ turunnya Al-Quran, sekarang panjangan persani setiap hari 24 jam orang naik ke sana, pagi, siang, sore, malam. Padahal Gua Gong malam nggak ada yang masuk loh, ya kan? Gua Hira malam tambah banyak itu. Kenapa dimuliakan, disebut Jabal Nur? Karena di situ diturunkannya Al-Quran. Begitu. Maka kalau bulan haram itu 4, Ramadan bulan yang mulia. Supaya ini nggak keliru nanti menyambut bulan Ramadan. Sudah ada pengajian menyambut Ramadan, singisi Pak Hami gitu, bikin spanduk masih salah. Marhaban ya Ramadan. Terus di bawahnya tulisan kecil, selamat datang bulan suci Ramadan. Luput ini. Luput ya. Ya, siapa yang bilang bulan suci? Ya toh, bulan mulia. Bulan yang mulia. Betul enggak? Sejak kapan mulianya? Baru sejak peristiwa turunnya Al-Quran, nuzul Quran itu. Tapi kalau bulan suci Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, sejak kapan? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Nabi Adam belum turun sudah ada bulan suci. Begitu. Ini supaya jelas ya, gitu. Kalau tanah suci, nah, sisa nih ya, sisa dibahas. Tanah suci mana? Mekah dan Madinah. Maka rajanya Mekah menyebut dirinya Khodami Haramain, pelayan 2 tanah suci. Itu gelarnya raja Arab. Kalau raja Keraton Solo kan Panoto Gomo, gelarnya itu sing nata agama.
noto dia nggak tahu. Kalau sana saya pelayan 2 tanah suci begitu. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang menjadikan Mekah tanah suci dan Madinah tanah suci? Ya, yang menjadikan siapa? Kok Mekah bisa tanah suci, Madinah tanah suci, kok Sriwedari ora, kan gitu ya? Ya, itu hadis. Nabi SAW mengatakan Nabi Ibrahim, sekali lagi siapa? Nabi Ibrahim yang menjadikan Mekah tanah suci, dan aku di sini Rasulullah bukan Hami, Rasulullah SAW, aku menjadikan Madinah sebagai tanah suci. Jadi Mekah jadi tanah suci itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau Madinah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya dia hanya namanya Yastrib, bukan tanah suci. Setelah Nabi hijrah dirubah namanya dari Yastrib menjadi Madinah, Madinatun Nabi, dan oleh Nabi dijadikan sebagai tanah suci begitu. Apa bedanya tanah suci sama tanah Sriwedari? Wah, saya dapat kabar katanya Medang Jaya Masjid Muslim tuh enak nek pas anget, apa ya? Berarti isunya benar. Baik, kalau kita tanya apa bedanya tanah suci sama tanah Sriwedari? Satu, tanah suci itu hanya untuk orang muslim. Kalau Sriwedari siapapun boleh. Maka kalau nggak Islam nggak boleh masuk Madinah, Mekah nggak boleh. Ya, maka nanti ada jalan kalau mau ke Mekah itu muslim lurus, non muslim kiri, nggak boleh masuk. Maka jangan kalau masuk di Mekah, Madinah, ya itu saat ketemunya orang bilang assalamualaikum gitu. Kok mbok salam ya pasti Islam. Kalau di sini kan kita bingung, kita kupluan bae ora Islam, betul nggak? Maka kalau di sini kalau bingung salam Pancasila gitu aja ya. Nah, gitu bingung ya toh. Nenek kena Islam assalamualaikum begitu ya gitu. Jadi anak assalamualaikum tuh tahu nggak artinya? Keselamatan untuk kamu. Selamat di sini maksudnya selamat dari apa? Halo? Selamat dari siksa api neraka, atau diberi ucapan selamat menjadi ahli surga. Coba nanti bisa dibaca surah As-Saffat ayat 109, 109, 110, 111. Coba baca itu As-Saffat. Salamun ala Ibrahim, kata Allah, selamatlah untuk Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kasih selamat? Karena dia ahli surga. Kadzalika najzil muhsinin, karena dia adalah orang yang baik, kata Allah. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia betul-betul hambaku yang beriman. Begitu. Jadi dia dikasih ucapan selamat karena dia baik. Apa baiknya Ibrahim? Dia orang beriman. Begitu. Kalau brengsek nggak masuk surga. Paham ya? Nah gitu. Maka dia diberi ucapan selamat. Jadi kalau saya bilang, Pak, assalamualaikum, tahu nggak artinya? Pak, selamat ya, kamu ahli surga. Begitu. Bapak jawab, waalaikumsalam, kamu juga selamat masuk surga. Begitu. Maka ucapan ini nggak boleh diberikan kepada selain orang Islam. Nah kalau tidak Islam bilang, pahami assalamualaikum, nggak boleh dijawab. Ya toh? Saya waalaikumsalam, saya bilang gitu, saya diketak sama Allah dari belakang tuh. Gundulmu kuwi sing di surga aku kok ngrasamu. Surga iki khusus sing iman, sing takwa. Uiddat lil muttaqin, ndak takwa enggak masuk surga. Lah terus saya jawabnya apa? Waalaikum titik. Gitu ya. Maka kalau enggak Islam, selamat pagi gitu aja. Selamat siang. Salam Pancasila. Gitu aja.
salam BPJS gitu nggak apa-apa ya, gitu aja pokoknya sakarmu lah bos, asal jangan assalamualaikum begitu. Nah, gitu. Tapi kalau nanti di Madinah saat ketemunya orang assalamualaikum, karena pasti muslim. Yang kedua, di tanah suci pahalanya dilipat gandakan dibandingkan tanah yang lain untuk ibadah. Maka kalau ibadah di sana, wah, kalau Nabi bilang di Madinah itu satu sholat itu lebih baik daripada 1000 sholat di Masjid Muslim Setiwedari. Satu sholat. Masjidil Haram lebih dari 100.000, masya Allah. Ya, di sini baca huruf Ustadz Thohir, satu huruf 10 kebaikan. Di sana satu huruf 10 kali 100.000 kebaikan. Piro ya 10 juta. Lah. Pena omae kono wis suwe. Tapi enak kita. Kemarin anak saya bilang, kalau gitu enak sing rumahnya Madinah no urek. Ora enak awake dhewe. Kok bisa? Kita dari Sewedari ke Madinah naik pesawat 9.000 km. Kuwi nek dihitung melangkah, lah kayak pirang langkah. Ya toh, satu langkah kaki kita dipengke oleh Allah 1000 kali. Kali 9.000 km. Wong Madinah ra iso no 9.000 km. Ya toh, wah ya enak Indonesia langsung tekan kene butuh banget. Allah menghitung enggak? Dihitung walaupun naik pesawat. Loh, Allah ki apian kok, ya tak? Dihitung. Mula nanti Bapak Ibu kalau di Madinah besok yang haji ya, misalnya pondokannya jauh daerah Aziziyah gitu 5 kilo, nggak usah wah sakmene aduh tekle ya adalah waktu samene tekle wong ganjaranmu keh biang untuk tekle gitu tak. Alhamdulillah bubung aduh, betul nggak? Itu pahalanya dilipatkan. Tapi sebaliknya, siapa yang maksiat dosanya juga berlipat-lipat, maka jangan bikin maksiat di tanah suci. Nah, demikian hanya dengan 4 bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kalau kamu ibadah di dalamnya, ganjarannya gede banget. Maka pengajian malam ini pahalanya ribuan kali pada pengajian bulan kemarin. Karena ini bulan suci, bulan Rajab. Kalau saya nggak wedang jahe, saya nggak bakso dina iki cucuk banget, masya Allah. Pahalanya berlipat-lipat. Saya pengajian juga berlipat-lipat. Neng yo aja maksiat di bulan ini. Maka wala tatlimu fihinna anfusakum tadi loh. At-Taubah tadi ayat 36. Dan jangan kamu menganiaya dirimu di bulan itu. Maksudnya bulan suci ini. Ojo ngrasani ya. Jangan maksiat begitu. Jadi ibu bapak, maka kalau kita tahu begitu, berarti ini kita harus bisa memaknai waktu untuk ibadah. Dan ini bulan ibadah, bulan Rajab, ibadah yang banyak mumpung di bulan Rajab, ya pengajian, ya baca Quran dan sebagainya. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang muliakan. Persiapkan diri dengan baik, kan begitu. Subhanallah. Apa persiapannya? Ya, yang punya utang-utang poso kuwi ndang disaur ya. Jangan nanti sudah masuk bulan Ramadan baru tanya, Ustadz kalau mbiyen kula niku haid, kula nyaur lagi 5 dina kirang kalih dinten niku hukume pripun nggih Pak Ustadz, padahal niki pun poso meleh. Lho coba tekok kok wis Ramadan. Kuwi lak jenenge ming arep mumet-mumetke mubalek to kuwi jenenge ya ta. Ya, maka ini saya kasih tahu sing ndek utang poso ndang di sahur kan begitu ya. Nah, mari kita upayakan. Kemudian di bulan Ramadan itu nggak ada persiapan khusus seperti padusan, itu nggak ada, itu budaya. Hadis riwayat siapa Pak? Itu hadis riwayat Cokro Tulung ya ada. Men laris ning dodolan kolam renang. Lho Pak, kalau mau Jumatan kan ya mandi, mau pakai ihram ya mandi, kan gitu. Kalau mau Idul Fitri mandi, mau Idul Adha mandi, mau puasa mandi apa ya jelek. Sing bilang jelek nggak ada. Ya, cuman sunahnya nggak ada.
Kalau ada sunahnya, sampean mandi menjelang Idul Fitri itu ada sunahnya, ada pahalanya. Jangan mandi di hari Jumat itu ada pahalanya karena itu sunnah. Nek mandi menjelang Ramadan nggak ada pahalanya, gitu loh. Ya adus biasa nih, gitu, gitu ya. Apa nih adus di kolam renang, lanang wedok adi siji, kita pecotot ra karu-karuan. Wah malah dosa ya toh. Sah nom-nom cah cilik-cilik iki poneh nek nguyuh dora mentas. Mulane kok banyune suwe-suwe saya anget dadalai bae lomba uyu-uyuan gitu masalah. Ya ini malah kemproh ya tak. Nah, coba ya sudah nggak usah pakai gitu. Terus ruah ya tak, nyadran itu ya nggak ada tuntunannya. Ya kalau sekedar eling mati monggo, tapi kalau minta kemasang mati kan dosa, betul nggak? Nah, monggo nek Pak mosok nek kuburan ora oleh sing ora olehke ya sapa? Mong ke kuburan ruah kuwi ora neng tuntunane. Nek jenengan tindak mriko ruah-ruah ya ora apa-apa, ning ngerti ya kuwi ora neng tuntunane. Dosa enggak. Sing penting eling mati lan ndongake sing mati. Wis ora usah nyepake udut karo sing mati. Nah, soalnya nggon Baluarti ngono kamare diresiki, ganti sarung spray, bantal keganti kabeh, mejane diresiki terus kei jadah, kei rokok 76 sak koreke. Lah iki apa iki? Bayar rawuh iki ruah kowe kandhane ngayal. Coba. Ini namanya MCK. Apa itu? Muslim campur klenik, ya gitu. Nah, jangan itu supaya kita enggak melakukan persiapan yang begitu gitu. Ya kan sake Pak Erang ditiliki ruah-ruah kei warisan barang kok ora tiliki gitu loh. Sing ngeki ya sapa? Ya loh, kalau cinta sama orang tua itu bukan kok datang kuburan tapi mendoakan gitu ya, mendoakan setiap hari kan kita doain habis sholat khususnya Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, begitu ya gitu. Monggo lah kalau masjidnya dibersihin, catnya wis apik iki, wah iki dicat meh sing anyar boleh. Kalau ada paku-paku yang menonjol iki copoti terus di apa itu di semen terus dikei plame terus cat ulang jadi resi ya toh, terus kei wangi, karpetnya di laundry ya enggak apa-apa, bagus aja ya toh. Marhaban ya Ramadan, wah kan nyenengke wangi. Bapak-bapak kalau sarungnya anyar yo saiki tuku sarung, jadi pas salat poso ki anyar sarungnya ning rasah capek, rasa kayak ngisor buri ya toh. Kalau pakai sarung tuh capnya di atas diluntung. Nah, kene salat rekoso no ya toh. Allah kendelok sujudan dadi maca badalai gajah duduk acilaka. Wis malah kayak rusak. Wong kuwi nek nganggo sarung yo sampeyan iki dibayar piro karo gajah duduk? Saya bilang ngono. Kuwi mereke dekek dhuwur ya toh, Wadimor. Wah, terus kok tulisan jangan ada tulisan ngisor gajah duduk. Barang kene lurus kaosnya ya tulisan. Wah, cilaka to. Aku Pasopati, kowe ameh apa? Lah cilaka to. Alah kayak salat mah jak padu to badal lagi ya toh. Wes ya. Kalau pakai kaos ya nggak usah ada tulisannya kan gitu ya, yang bersih-bersih aja. Baik. Begitulah ya Ibu Bapak, sudah jam 9:50. Mungkin sementara ini dulu. Ada yang mau ditanyakan bebas aja, silahkan. Monggo. Monggo dari jamaah, mungkin dari ibu satu, dari bapak-bapak satu ditangkap. Kalau satu ngomong masih di sini. Dari ibu mungkin ada yang masih punya hutang puasa, mungkin terus sampai tanggal kesana dulu. Dari bapak-bapak mungkin Al tanya Al. Gak ada sih. Saya sedikit Ustaz. Balik. Di Boyolali khususnya
Boyolali itu terutama yang daerah agak naik-naik ke atas itu kan udah ada, masih sampai sekarang masih ada budaya sadranan di sana ya Ustaz. Mungkin beberapa minggu yang akan datang. Nah di sana itu hampir setiap rumah itu sudah kayak menyediakan apa namanya makanan-makanan bagi para yang ingin berziarah atau ingin nyadran begitu Ustaz. Nah siang tadi pun tempat mereka kerja itu udah ada undangan sadranan Ustaz. Jadi apakah yang menyediakan itu termasuk sedikit agak memusuhkan walaupun dia tidak sama cuma menyediakan itu Ustaz, menyediakan makan-makan bagi para undangan begitu Ustaz. Jadi nyadran itu kultur budaya masyarakat Jawa ketika menyambut bulan Ramadan. Bagaimana dengan makanan yang disediakan masyarakat? Yang penting innamal a'malu binniyah. Apa menawaitu niat motivasi dia? Kalau niatnya adalah wong sing do arep ning kuburan kuwi nek lewat kene tak caosi daharan, monggo kalau itu memang untuk diberikan kepada orang yang lewat begitu. Tapi kalau itu dipersembahkan kepada roh, nah itu menjadi haram begitu. Jadi pada prinsipnya semua yang dipersembahkan untuk roh, danyang, simbah tadi ya, kayak tadi kan kamar kayak jatah, kayak rokok, kayak kembang, kayak itu kan gue bayar rawuh, itu sudah haram. Itu kan ngei mangan demit atau padha wae. Tapi kalau kita budaya tadi di Boyolali tadi menyediakan makanan di depan rumah bagi yang mau nyadran lewat, mau ke kuburan lewat sini, ngersakaken dahar, ngersakaken nopo panganan ingkang wonten, monggo itu boleh aja. Ya boleh. Cuman masyarakat itu juga harus tahu bahwa nyadran itu bukan ibadah tapi budaya. Sehingga di situ tidak ada kata bid'ah, wong itu budaya. Kan gitu ya. Itu kan bukan agama. Bid'ah itu kalau berkaitan dengan urusan agama yang tidak dituntunkan. Nah, kemudian kalau isinya ke kuburan itu apa Pak? Isinya mendoakan boleh, mengingat mati boleh. Tapi kalau isinya minta kepada yang sumare, mbah niko putra wayah badhe ujian, ya nyuwun mugi sageta enggal lulus, nah itu haram karena minta kan hanya kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung begitu. Jadi kalau ke kuburan hanya aku rono gerarep eling mati, aku mau ngarep dongake simbah sing sedo, ya monggo. Walaupun sebetulnya dongake itu kan tidak harus ke kuburan. Di dalam Islam apa ada toh ke kuburan khusus gitu kan, tidak ada. Kalau jenengan pergi ke Mekah, Maklah, ke Madinah, apa Baki, itu kan semua. Jadi sak kuburan dongake kabeh. Assalamualaikum ya ahla diyar, kan gitu ya. Nah, jadi terus doain semua. Insyaallah ana bikum lahikun. As'allahu walakumul afiyah, begitu. Insyaallah aku nyusul kamu dan saya berdoa semoga aku dan kamu semua diberi kebaikan, begitu. Jadi semuanya yang didoain. Kalau di sini kan egois. Si dongake mbae dhewe. Betul kan? Atau mase dhewe dodok, dulu kuburane wis suwe ra tiliki, resiki terus kayak kembang. Donga, amin amin amin. Terus juru kuncine nyedak njaluk duit. Ndongake sinten? Sulaiman. Loh, niku Pak Parjo le. Loh, nah Sulaiman sing nika. Oh, kere Parjo ya meneng wae. Malah salahke ya ta. Nah, salahe ndongake ya egois ya. Ndongake sak kabeh ditongake kan gitu ya. Baik. Ya cukup mungkin, yang lain monggo kalau ada. Satu lagi ya. Ini biasanya ini yang punya utang ke ibu rasanya itu mau tanya. Kalau dino
Ramadan ini masih punya utang, yaitu nanti akan datang itu utangnya juga, kayak nyaurnya juga, atau seperti kalau utang ada bunganya itu. Oke. Allah nggak bungani ya. Jadi kalau utangnya 2 ya nyaure 2, utangnya 3 nyaure 3, begitu. Nah kalau aku dhisik banget nih Pak, lali numpuk piye Pak, itu ndak bisa disaur, itu tobat nasuha. Mudah-mudahan diampuni Allah. Terus wes duran-duran roti-roti. Sing biyen-biyen saiki aja ditumpuk-tumpuk. Ada toh ibu itu 15 tahun ini kurang 3, kurang 5. Wes iki diitung wis ora iso ngitung. Ya wis asa diitung kuwi kakean dosa wis ana ya toh. Kuwi sengaja ora disaur. Nah itu ya. Itu tobat. Jadi kalau mau nyaur ya mestinya serius, yang kemarin belum itu, sekarang dibayar. Begitu. Itu kalau pakai diganti yang lain bisa enggak bisa. Diganti beras apa diganti apa enggak bisa ya. Fitrah misalnya enggak bisa. Harus diganti tetap dengan puasa gitu ya. Begitu. Jadi jumlahnya sama dengan yang ditinggalkan. Mau nggak Bapak? Kalau misalnya ibu saya utangnya banyak gitu, saya harus masak, terus saya niatin itu bayar, boleh nggak saya sana? Kenapa ibunya utangnya banyak? Ya maksudnya dulu nggak maksudnya ini ada apa orang lain gitu ya tanya istrinya gitu Pak, anaknya suruh bayar, gitu. Boleh nggak itu? Begini, kalau dia sakit harus banyak utangnya, itu cukup bayar fidyah Bapak. Jadi nggak mungkin banyak. Kalau utang itu mesti hanya haid aja kan. Tapi kalau sakit itu bayar fidyah. Begitu. Nah, andai kata misal ada orang sakit 2 hari misalnya, ya, kemudian dia meninggal dunia. Gimana nih Pak? Kemarin dia kan sakit ya, gak ngira lah. Tahu-tahu meninggal. Kemarin saya punya teman bulu tangkis, Pak Tri namanya. Itu sakit cuma 2 hari terus meninggal dunia. Kalau itu terjadi di bulan Ramadan gimana? Bisa saja anaknya menggantikan puasa 2 hari itu bisa. Ya, karena utang kepada Allah kan harus dibayar. Wong utang sama manusia aja dibayar kok. Ya, yaudah kamu puasa Pak. Saya puasa almarhum bapak saya kemarin, dia sakit 2 hari belum sempat dibayar kan begitu. Nah, gitu bisa. Tapi kalau orang tua kita misalnya dulu termasuk orang yang lupa, ya, dalam arti utang puasanya banyak, ya sudah kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, begitu aja. Ya kalau misalnya bertahun-tahun lupa, ya kan, nah itu nggak bisa ditukar Bapak, nggak bisa ditukar. Begitu. Tapi kalau sakit, nah itu malah genah. Kayak ibu saya itu sakit, dokter bilang ini ibunya Pak Hami nggak boleh puasa karena dia harus minum obat sehari 3 kali. Kalau dia nggak minum obat, itu penyakitnya jadi lebih parah. Ya puasa bulan pertama sudah saya fidyai langsung 1 bulan begitu. Karena kalau ibu saya itu sudah nggak mungkin puasa, dan itu terjadi selama 6 tahun begitu. Jadi sudah nggak mungkin puasa dia sampai meninggal begitu Pak. Karena memang kondisinya tidak mungkin puasa, berarti bisa langsung dikeluarkan fidyah begitu. Termasuk ibu yang hamil fidyah, melahirkan fidyah itu. Adek nyaur tekle no sesasi burung sempat disaur hamil lagi, waduh Allah kita. Wah sregep kok gitu ya. Maka cukup fidyah begitu Bapak ya. Baik, ada yang lain? Jadi banyak nih apa Adik ya.
Mari, Ustaz. Waktu jadi panitia zakat ini kaitan Ramadan, itu ada salah satu orang membayar fidyah. Terus kita kan bingung uang itu peruntukannya untuk apa? Kalau di kepanitiaan saya itu terus diberikan beras, sejumlah uang itu terus dibagikan. Itu bagaimana peruntukan uang fidyah? Kalau dibagikan panitia itu bisa atau tidak? Kan sebagian dibagikan panitia, sebagian untuk beli beras. Baik, kalau fidyah itu peruntukannya fakir miskin. Ya, diberikan kepada fakir miskin. Langsung aja nggak apa-apa. Ya, misalnya 25 kilo langsung kasihkan satu orang nggak apa-apa. Ya, ini fidyahnya ibu saya gitu, 25 kilo misalnya gitu. Boleh. Ya. Nah, kemudian panitia. Mungkin saya salah monggo dibenake. Setahu saya panitia itu bukan amil. Karena amil itu hanya menyangkut zakat mal. Zakat fitrah tidak diatur istilah amil. Sehingga kalau orang itu bagi zakat fitrah di masjid muslim misalnya, ya semua takmir masjid ini adalah panitia bukan amil. Jadi tidak ikut memiliki hak beras. Aku ya entokno wong aku amil. Wong kamu panitia, amil itu beda. Amil itu zakat mal. Termasuk korban itu nggak ada amil. Ya, karena kamu panitia berkeringat ya kamu dapat 2 plastik. Kalau nggak panitia 1 plastik, itu aja. Tapi istilah amil itu nggak ada. Amil zakat fitrah, amil daging korban itu nggak ada. Gitu. Amil itu zakat mal, itu ada. Itu ya. Gitu. Jadi kalau andai kata kebetulan yang jadi panitia itu orangnya tidak mampu, boleh nggak dia menerima? Boleh, tapi menerima karena dia orang yang berhak menerima, karena orang yang tidak mampu kebetulan dia jadi panitia begitu. Tapi tidak kok orang yang kaya jadi panitia terus dia juga berhak mendapatkan beras, itu enggak. Ya, karena itu peruntukannya untuk fakir miskin, supaya hari itu tidak ada orang yang kelaparan begitu. Andai kata dibuang di luar, Pak, ning kene sugih kabeh Pak, ya tokne wae. Di Masjid Boyolali naik tadi malah bagus misalnya. Kalau ada ya toh bisa saja. Itu dilempar di luar Sumedari kalau memang di sini dianggap ekonominya sudah mampu gitu. Ya, memang begitu. Baik. Ada yang lain? Mari, Bapak. Oh tidak. Jadi fakir miskin ya diutamakan yang beriman. Andai kata tidak muslim juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting dia masuk kategori orang yang tidak mampu. Tapi kalau bisa ya yang muslim lebih dahulu begitu. Ya, karena tidak ada alamat harus orang yang puasa yang menerima. Kuwi ndek iki ra melu poso rasah kei wae, jangan gitu, jangan. Ya, gitu, jangan ya. Nah, dia berhak menerima karena dia orang tidak mampu. Karena banyak orang muslim tapi tidak puasa, kan banyak. Ya, karena belum terbuka hatinya. Ya, tak apa-apa. Zakat fitrah jangan dijual untuk kas masjid, itu tidak boleh loh. Wah, ini sing nampa rene idol weh gitu. Lumayan iki 1 ton misalnya. Tukok ke AC. Nah, tidak boleh. Itu berarti sing gawe masjid iki fakir miskin nanti. Yang itu jatahnya fakir miskin kok tukok ke AC, itu tidak bisa ya. Baik. Begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nih 9:10 Pak Sore celah adem. Mari kita akhiri dengan berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna syabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi a'yunin nas kabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya senang ini banyak yang tanya, Masya Allah. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi, mungkin bisa disambung. Ada pertanyaan lain mungkin besok bisa disampaikan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.